bagaimana Bu ya? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Ini kita kan akan melaksanakan observasi ya Bu. Kita akan melaksanakan pra-observasi. Ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab supaya nanti pembelajaran di kelasnya lebih terarah. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas itu apa Bu? Ya Pak, saya kan di sini mengajar kelas 6 ya Pak, dan kebetulan saya ingin mengajarkan matematika dengan tujuan agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan matematika tentang keliling dan luas lingkaran. Tentang matematika ya Bu? Ya. Kemudian yang kedua, apa yang Ibu ingin kembangkan di pembelajaran tersebut Bu? Nah, yang ingin saya kembangkan yaitu siswa mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan keliling dan luas lingkaran yang nanti akan saya ajarkan. Bagus Bu ya, berpikir kritis. Yang ketiga Bu, strategi pembelajaran apa yang akan dilaksanakan di pembelajaran matematika nanti? Strategi yang mau saya pakai yaitu strategi problem based learning Pak. Oh bagus ya, problem based learning. Oke, Ibu mungkin sudah siap ya untuk disupervisi di kelas? Sudah Pak. Nah, mari kita laksanakan supervisinya. Enggak. Oh itu. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat kuat. Yes. Kok kurang semangat sih? Udah pada sarapan belum? Masa? Coba sekali lagi apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat kuat. Yes. Oke, Hans. Kalau kayak gitu kan kelihatan semangatnya. Nah, hari ini udah berdoa belum? Belum ya? Ketua kelasnya mana, Cung? Jam. Sama Jam bimbing dulu berdoa ya. Stop, mulai. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sesungguhnya aku mohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang diterima. Semoga Allah mengabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap yang benar, yang rapi, boleh belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini berangkat semua? Berangkat semua. Ada yang nggak berangkat nggak? Ada. Siapa aja yang nggak berangkat? Terus? Kenapa nggak berangkat? Nggak ada yang ngabarin? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu di sini punya yang namanya keyakinan kelas atau yang sering kita dengar dengan kesepakatan kelas. Ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Ibu pengen kita belajar dengan tertib dan tidak ada yang boleh bercanda. Paham? Nggak boleh ada yang ngobrol ya kalau Ibu menjelaskan. Nah, sebelum mulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib dulu. Yang sering kamu hafal apa lagunya biasanya? Dari Sabang sampai Merauke. Oke, boleh sama Amel, pimpin di depan Mel. Amel sebagai dirijennya ya. Stop sebentar. Ya. Tanah airku Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia
belajar lebih giat lagi. Jangan cuma hari ini ya, tapi di rumah juga harus bisa belajar. Kurangi main HP-nya. Nanti ya, kan udah kelas 6, jadi nggak boleh sering-sering main HP. Dah, hari ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Ada yang masih ingat nggak? Apa aja? Bagian-bagian lingkaran yang kemarin? Ada diameter, jari-jari, jari-jari dan diameter. Sebelum ibu lanjut, apa yang kamu ketahui tentang keliling lingkaran? Atau yang mana sih? Yang bulat, yang di luar, yang di dalam? Yang mana? Yang ini? Ini adalah keliling lingkaran. Lalu bagaimana cara kita mengetahui berapa besar keliling lingkaran ini? Caranya yaitu dengan menghitung jari-jari atau Oke. Keliling lingkaran yaitu panjang garis lengkung yang membatasi suatu lingkaran. Atau yang tadi sudah kita tunjukkan, itu adalah keliling lingkaran. Selanjutnya, keliling lingkaran itu jika kamu membuat lingkaran dari kawat, tahu kawat? Nah, maka keliling lingkarannya adalah panjang kawat yang kamu buat. Misalnya, ini adalah kawat. Kawat ini jika dibentangkan, itu adalah panjang keliling dari lingkaran ini. Paham belum? Jika ini adalah kawat, dan kawat ini dibentangkan, begini kan? Ini adalah keliling dari lingkaran yang kamu buat. Nah, tadi jika menggunakan kawat, lalu bagaimana Bu jika kita tidak punya kawat atau kita tidak tahu cara mengukurnya? Kita bisa menggunakan rumus. Nah, rumusnya ada apa aja sih? Yang pertama, rumus keliling lingkaran itu ada 2. Kita bisa menghitungnya dengan menghitung diameter atau menghitung jari. Cara menghitung dengan diameter, rumusnya nih. Yang pertama adalah K sama dengan V kali diameter. K itu apa? Lingkaran. D itu apa? Diameter. V itu apa? 3,14 atau 22,7. Kenapa V-nya ada 2 Bu? Ada 3,14 atau 22/7? Ada yang masih ingat nggak? Karena 22/7. Kalau misalkan kita menggunakan 22/7, jika panjang diameternya merupakan kelipatan 7. Dan jika pi-nya 3,14 apabila diameternya bukan kelipatan 7. Oke. Karena diameter sama dengan 2 kali jari-jari lingkaran atau D sama dengan 2R, maka keliling lingkarannya menjadi rumusnya K sama dengan V kali 2 kali R. Atau K-nya tuh keliling, R-nya Jari-jari. dan V-nya bisa menggunakan 3,14 atau 7. 22/7. Kita coba masukkan ke dalam soal. Misalkan di sini ada tentukan keliling lingkaran yang berjari-jari 14. Yang diketahuinya apa? Jari-jarinya berapa? 14. V-nya yang mana? 22/7. Kenapa menggunakan 22/7? Karena 7. Karena 14
Kalau 20 berarti V-nya pakai apa? 14. Kenapa tidak 22/7? Karena 20 bukan kelipatan 7. Yang ditanyakannya apa? Keliling lingkaran. Maka masukkan rumusnya. K sama dengan V kali D. V-nya berapa? 3,5. D-nya 20. Dan dikalikan didapat hasil 62,8. Jadi keliling lingkarannya adalah 62,8. Paham sampai sini? Paham. Kalau paham, kita coba latihan dulu ya. Ibu punya 2 soal. Yang pertama, hitung keliling lingkaran menggunakan diameter, dan yang kedua, menghitung keliling lingkaran menggunakan jari. Sekarang coba kerjakan dulu. 1 dan 2. Sudah kan? Di buku, Bu. Oke, karena tadi Ibu udah bilang akan ada pembagian kelompok. Sekarang Ibu mau kalian berhitung 1 sampai 4. Dari mulai sini ya. Kemudian jika sudah, nanti duduknya berkelompok sesuai dengan kamu dapatnya nomor berapa. Jika nomor 1 duduk dengan nomor 1. 2 sama 2, 3 dan 4 juga sama. Urutannya nanti kalau kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sini, 3 dan 4. Paham ya? Oke. Ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3. Nah, sekarang duduknya pindah. 3. Bawa bukunya aja. Udah duduknya berkelompok? Udah, silakan kerjakan soalnya nanti ya. Berkelompok. Sayang itu. Ya. Oke, semuanya udah dikasih kertas ini? Sekarang kerjakan berkelompok, dan nanti kelompok yang jawabannya paling tepat akan Ibu kasih hadiah. Hadiahnya berada di sini. Tuh, kerjakan semaksimal mungkin, ya. Manfaatkan kerja kelompoknya dengan sebaik-baiknya. Udah selesai? Udah sini. Kumpulkan dulu jawabannya. Nanti Ibu coba periksa mana kelompok yang paling benar jawabannya. Diperiksa, periksa dulu aja tuh. Kalian mau periksa dulu? Ya. Oke, Ibu udah dapat satu kelompok yang nilainya paling besar. Nah, oke. Tadi kan kita sudah mengerjakan soal. Nah, dari materi hari ini, kita simpulkan bahwa hari ini kita udah belajar tentang di mana dalam menghitung keliling lingkaran bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, menghitung menggunakan jari-jari, dan yang kedua Menggunakan diameter. diameter. Oke, Kak, Ibu nanya, menurut kamu lebih gampang mencarinya menggunakan jari-jari atau diameter? Jari-jari. Kenapa menggunakan jari-jari? Apa yang mudah? Karena jari
jari-jarinya ini? 21. Oke. Jadi kalian lebih mudah menghitungnya menggunakan jari. Nah, tadi kan kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Untuk sebagai refleksi diri ibu, nanti ibu akan bagikan kertas ini dan masing-masing anak tolong tulis kekurangan dan kelebihan pembelajaran hari ini ya. Baik itu dari cara mengajar, media dan lain-lainnya. Nanti tulis di sini. Masing-masing orang harus menulis kira-kira apa kekurangan dan kelebihan pembelajaran hari ini ya. Sok, sekarang boleh tulis dulu. Udah selesai? Oh, udah sedikit kurang. Oke, ibu ucapkan terima kasih ya atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Oke, sesuai janji ibu, tadi ibu udah bilang akan memberikan hadiah kepada kelompok yang nilainya yang paling besar. Setelah ibu lihat, ternyata ada satu kelompok yang nilainya hampir mendekati sempurna. Nanti kalau ibu panggil, ibu pengen satu kelompok ke depan semua ya, yang kelompoknya dipanggil. Oke, selamat untuk kelompoknya Nijam dan kawan-kawan. Silakan ke depan. Tepuk tangan dong. Jangan berbaris sini ya. Dapat waktu dong. Ini. Ya. Baris sana. Maju. Oke. Ibu mau kasih hadiah. Tepuk tangan dong. Semoga hadiahnya bermanfaat bagi kelompok ya. Silakan kembali ke depan. Oke anak-anak, ibu cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang luas lingkaran. Ya, materi minggu depan yang akan kita bahas adalah tentang luas lingkaran. Oke, untuk pembelajaran hari ini ibu cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya ibu mohon maaf dan ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eha, alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan observasi ibu mengajar di kelas. Dari hasil observasi kemarin ada kendala apa nih Bu di pembelajaran kemarin? Jadi gini ya Pak, berdasarkan hasil observasi kemarin itu, pertama pada saat saya melakukan asesmen atau penilaian, ternyata nilai siswa itu kebanyakan pada kecil-kecil Pak. Pada kecil-kecil. Yang ibu lihat itu kendalanya dari hal apa tuh Bu? Bisanya kecil-kecil. Mungkin pada saat saya membuat soalnya terlalu sulit untuk sebagian siswa. Terlalu sulit untuk sebagian siswa yang kurang mampu, tapi standar bagi yang mampu mungkin ya Bu? Iya, seperti itu Pak. Berarti ibu harus bagaimana tuh? Harus bisa mengimbangi ya Bu? Bisa menyiapkan asesmen yang variatif mungkin ya Bu? Cara kedepannya Ibu supaya lebih maksimal dalam pembelajaran matematika kemarin di kelas 6, Ibu perbaikannya dalam hal apa? Ada hal yang lain nggak yang sekiranya masih selain variatif tentang soal, ada hal lain ya nggak yang menjadi penghambat nilainya kecil-kecil? Mungkin kemarin pada saat saya memberikan asesmennya itu Pak, saya hanya memberikan, kemudian saya tinggalkan kelasnya, jadi tidak benar-benar full saya dampingi siswa saat mengerjakan itu. Ibunya sibuk apa bagaimana Bu? Ya
Ya, kebetulan kemarin saya tinggalkan karena memang mau mempersiapkan bahan ajar untuk minggu depan, Pak. Supaya bisa ini ya sesuai target ya, Bu. Ya, Iya, iya. Mungkin pertama masalahnya ada di asesmen yang kurang variatif sehingga tidak bisa diselesaikan oleh siswa yang kemampuannya kurang. Keduanya tidak didampingi. Langkah kedepannya bagaimana, Bu? Menyikapi hal kendala di lapangan, kendala teknis di lapangan seperti ini. saya sih udah punya rencana ya, Pak. Mungkin kedepannya nanti akan dicoba saya buat 2 asesmen untuk yang siswa pintar dan siswa yang memiliki kemampuannya kurang. Jadi dari tingkat kesulitan soalnya tuh. Dan yang kedua mungkin akan coba untuk saya dampingi sampai selesai. Bagus, Bu, ya. Mendampingi pembelajaran murid yang berbeda-beda itu adalah termasuk dari ruh kurikulum merdeka ya. Pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menghamba kepada murid. Nah, Ibu juga telah merencanakan untuk membuat soal yang variatif. Berarti itu sudah memasukkan ruh kurikulum merdeka, yaitu berpihak kepada murid. Bagaimana si murid yang pintar juga terakomodir, yang kemampuannya kurang juga bisa terakomodir. Usaha lain agar siswa mendapat nilai yang maksimal di samping pembuatan soal yang variatif juga ada satu lagi, Bu. Apa tuh, Bu? Masalah pendampingannya, Pak. Pendampingannya, Bu. Iya. Masalah pendampingan berarti Ibu harus mendampingi siswa-siswi dengan maksimal. Gak apa-apa lah agak keteteran di pertemuan yang berikutnya mungkin waktunya agak sedikit berkurang. Boleh saya memantau perkembangan yang akan Ibu laksanakan? Oh, boleh, Pak. Silakan. Nanti kalau saya tanya lewat Japri, Ibu jawab ya, misalkan Ibu udah sampai mana. Bukan berarti saya ingin mencampuri itu ya, Bu, karena kita sedang melaksanakan supervisi. Jadi wajar saya sebagai guru, sebagai rekan Ibu untuk memantau perkembangan yang Ibu lakukan langkah-langkah ke depannya. Kalau boleh saya ngasih saran, Bu, keterampilan Ibu ketika mendapat ilmu dengan kolaborasi dengan saya melalui supervisi akademik ini, tentunya Ibu mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan guru yang lain yang belum disupervisi. Nah, saran saya keterampilan Ibu yang Ibu dapatkan setelah pendampingan ini, setelah supervisi ini, saya harapkan Ibu bisa menularkan ke rekan sejawat yang lain sehingga Ibu bisa menularkan ilmu tersebut kepada rekan-rekan yang lain. Siap ya, Bu? Siap, Pak. Ya, makasih ya, Pak ya. Oke, Ibu, terima kasih. Mungkin kedepannya kita akan melaksanakan supervisi akademik lagi di bulan selanjutnya supaya kita bisa continue, kita sama-sama belajar, sama-sama Bu Eha juga mendapatkan ilmu dari saya juga bisa mendapatkan ilmu dari Bu Eha, sehingga semuanya menjadi kolaborasi ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas kerjasamanya. Ibu mau disupervisi oleh saya. Terima kasih sebelumnya. Silakan lanjut ke kelas lagi, Ibu. Terima kasih, Pak ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi